Direktur Su, Anda tidak benar-benar jatuh hati pada pemuda Chen Fan itu kan? Jangan bicara omong kosong. Jika hanya untuk bersenang-senang masih bisa, tapi kalau serius, Aku memang ingin menikah dengannya. Direktur Su, Chen Fan itu hanya pemuda tampan biasa dari latar belakang sederhana. Anda adalah orang terkaya di kota Jiang, satu-satunya pewaris grup King Cheng. Kalian berdua benar-benar tidak cocok. Hei. Apa? Resep obatnya dicuri? Putar balik ke rumah lama. Baik, Mohon perhatikan lingkungan sekitar kendaraan. Direktur Su, biar aku yang urus. Jangsan, praktisi bela diri tingkat 7. Maju tanpa gentar akan bahaya. Prajurit tingkat 7, Zhangsan yang tidak gentar akan maut. Majulah. Siapa yang begitu menghargaiku sampai mengirim Grandmaster tingkat 9 untuk membunuhku? Xiao Xiao. Xiao Xiao, bagaimana? Xiao Xiao? Siapa yang mulai duluan? Apakah semua wanita dari keluarga Su sudah mati? Sampai-sampai harus mengirim seorang pria untuk maju. Tunggu, Grandmaster, kalian bukan tandingannya. hanya seorang pria. Memangnya dia punya kemampuan apa? Kau bisa coba sendiri. Cari masalah. Kembali. Lanjutkan saja. Pria juga bisa berlatih ilmu bela diri. Aku belum pernah mendengar hal seperti itu. Namun, melihat keterampilanmu, mungkin sudah mendekati puncak tingkat 8 ilmu bela diri. Ilmu bela diri apa? Aku tidak punya waktu untuk omong kosong denganmu. Dasar orang bodoh yang tidak tahu apa-apa. Latihan bela diri dibagi menjadi tingkat 1 sampai 9. Beliau ini telah menembus ilmu bela diri sampai tingkat ke-9. Beliau adalah Grandmaster di masa kini. Kau tidak perlu menjadi musuhku.
demi keluarga Su, untuk melawanku. Sekumpulan sampah yang hanya tahu cara berlatih tubuh. Apa itu Grandmaster? Apa istimewanya? Mencari mati. Apa? Ini tidak mungkin. Cepat, bawa Su Xiao Xiao pergi. Kenapa merepotkan sekali? Pergi. Tidak mungkin. Ini sama sekali bukan seni bela diri. Sebenarnya kau ini siapa? Kembali dan beritahu bos kalian, Tu Xiao Xiao adalah orangku, Chen Fan. Jika kalian berani menyentuhnya lagi, mati. Ini. Kau baik-baik saja? Chen Fan, kau yang menyelamatkanku? Bagaimana kau bisa mengalahkan mereka? Kau tidak terluka, kan? Kau, jangan terlalu bersemangat. Kenakan kembali pakaianmu. Pakaianku? Tadi aku hanya mengobatimu. Pengobatan macam apa yang harus melepas pakaian? Tapi, aku seperti pernah mendengar orang membicarakan tentang praktisi seni bela diri. Memiliki metode kultivasi ganda yang tidak hanya dapat memperkuat tulang dan otot, tetapi juga meningkatkan sirkulasi energi sejati. Apakah kita barusan melakukan itu? Kultivasi ganda? Tenang saja. Aku akan bertanggung jawab padamu. Kamu terluka? Seharusnya kamu istirahat dulu. Aku juga harus tidur cepat. Hei. Apa? Apa yang terjadi? Resep rahasia keluarga Su dicuri. Aku diserang saat dalam perjalanan kembali ke rumah lama, ibuku juga diserang pada saat yang sama, dan sekarang dia sedang tidak sadarkan diri. Aku harus kembali ke rumah lama. Tunggu. 3 hal ini jelas dilakukan oleh orang yang sama. Jika kamu kembali sekarang, bukankah itu sama saja menyerahkan diri? Sejak aku menjabat sebagai presiden direktur grup, aku adalah kepala keluarga. Aku tidak bisa membiarkan warisan leluhur mengalami kerugian. Terlebih lagi, keselamatan ibuku. Aku akan menemanimu pulang. Apa katamu? Percayalah padaku. Baiklah. Kamu, kenapa kamu keluar dari kamar anakku? Apa yang kalian lakukan tadi malam? Chen Fan, apa kamu tahu? Kamu masih perjaka? Yang belum menikah? Kamu ini, berani-beraninya membawa perempuan ke rumah. Ini benar-benar memalukan. Sungguh kesialan bagi keluarga. Bibi, Anda salah paham. Salah paham apa? Katakan, apa yang kalian lakukan tadi malam? Aku hanya tidur. Tidur? Tidak boleh. Kamu tidak boleh pergi. Jika kamu pergi, bagaimana dengan kehormatan anakku? Bu, Tante, ini 10 juta rupiah. Anggap saja. Ini adalah mas kawin untukku menikahi Chen Fan. 10 juta rupiah? apa-apaan ini? Ini penting. Cepat. Aku adalah kepala keluarga Su. Kau tidak takut mati? Berani-beraninya menghalangiku. Ternyata Xiao Xiao sudah kembali. Kau kembali tidak masalah. Tapi kau juga membawa seorang pria yang hanya mengandalkan wajah tampannya. Wei, kau? Saya seorang dokter. Dengar-dengar Nyonya tua terluka dan tidak sadarkan diri, saya datang untuk melihatnya. Jangan tunda lagi, biarkan saya masuk. Jangan bercanda,
Sepanjang hidup saya, belum pernah dengar ada pria yang jadi dokter. Kau ini hanya selingkuhan rendahan? Beraninya berlaga di sini? Kenapa hari ini banyak sekali berandalan yang cari masalah? Siapa lagi dia? Apa katamu? Dia adalah calon suami yang dikenalkan oleh orang tua di rumah, tuan muda dari keluarga baik dari Shangjing. Dipaksa menikah? Jangan berbicara dengan nada meremehkan. Kau ini hanya rakyat jelata yang rendahan. Saya rasa, kau ingin memanfaatkan Su Xiao Xiao untuk menaikkan derajat dan statusmu, ya? Tetapi tidak semua sampah bisa masuk ke keluarga Su kami. Tunggu saya selesai memeriksa Nyonya tua, baru saya akan urus kalian satu persatu. Menyingkir? Dasar sampah, pria pun tidak bisa kau hentikan. Pria ini, kenapa tenaganya begitu besar? Ibu, kenapa bisa jadi seperti ini? Saya coba. Dia diracun. Kau bisa menetralisir racunnya? Untuk sementara, tidak bisa. Sudah saya duga, kau hanya pria biasa. Mana mungkin bisa menghilangkan racun aneh ini? Apa gunanya berpura-pura? Jika tidak punya kemampuan sejati, sampah, tetaplah sampah. Kalian semua keluar dari sini. Jangan kira aku tidak tahu. Kalian bersekongkol, mengincar warisan keluarga Su kita. Tapi ibuku mewariskan grup ini padaku, aku adalah kepala keluarga Su. Sekarang aku perintahkan kalian, keluar. Su Xiao Xiao, jangan terlalu bangga. Jangan lupa, kalian telah menghilangkan resep ramuan rahasia itu. Tidak sampai sebulan, seluruh dunia akan dipenuhi dengan ramuan murahan dan tidak berkualitas. Tanpa resep warisan leluhur ini, Direktur Su yang sombong sepertimu ini, bahkan tidak pantas berlutut untuk memakaikan sepatuku. Sudah kukatakan, keluar. Xiao Xiao, jangan bertindak impulsif. Tuan muda baik itu telah memanggil tabib terkenal dari Shangjing untuk mengobati ibumu. Direktur Su, Anda juga sudah melihatnya. Racun yang diderita Nyonya sangat aneh. Tidak sembarang orang bisa menyembuhkannya. Saat ini di seluruh Daxia, hanya aku yang bisa menyelamatkan ibumu. Aku bilang aku tidak bisa menghilangkan racunnya. Tapi kapan aku bilang aku tidak bisa menyembuhkannya? Apa? Chen Fan, Aku bisa menggunakan energi internal untuk menarik racunnya ke tubuhku. Aku sudah berlatih seni bela diri selama puluhan tahun, dan aku juga seorang praktisi bela diri tingkat 4. Bahkan aku tidak memiliki energi internal seperti itu. Apa hakmu? Jika tidak percaya, coba saja. Baik. Kalau begitu, mari kita bertanding. Jika kamu menang, aku akan percaya kamu bisa menyelamatkan Nyonya. Tetapi jika kamu kalah, datanglah ke kamarku malam ini. Bagaimana kalau menjadi little papi milikku? Boleh saja. Kamu? Aduh, aku ini pria, tanganku tidak ringan, mohon dimaklumi. Jangan menyerang wajah kau. Bagaimana ini mungkin? Bukankah pria tidak boleh berlatih ilmu bela diri? Dia? Bagaimana mungkin dia bisa mengalahkan bibi kecil? Aduh. Kau? Kau hanya tahu sedikit jurus murahan, lalu kenapa? Kau juga tidak benar-benar mengerti ilmu pengobatan? Hei, aku bilang kau, seorang pria dewasa, hanya tahu cara hidup dari kekayaan istrimu, tidak berguna sama sekali. Apa masalahnya hidup dari kekayaan istri? Bukankah seharusnya pria hidup dari kekayaan istri? Lagi pula, ibu tiriku bilang, menikah dengan baik adalah kemampuan terbesar seorang pria. Aku tidak sepertimu. Tidak ada wanita yang menginginkanmu, dasar sampah yang tidak laku. Hentikan semua. Bu, Nak. Apa kau yakin bisa? Nyonya tua, jangan khawatir. Chen Fan, kau tadi bilang akan memindahkan racun itu ke dirimu sendiri? Benar, aku tidak akan kenapa-napa. Jangan. Racun ini begitu kuat, bahkan tenaga dalam ibuku tidak mampu menahannya. Aku tidak bisa membiarkanmu mengambil risiko. Sudah kubilang, tidak akan terjadi apa-apa. Chen Fan, ini adalah ulahmu sendiri. Jika terjadi hal buruk pada Nyonya di tanganmu, semua orang di keluarga Su akan berusaha keras untuk memastikan kau mati tanpa meninggalkan jejak. Apa yakin bisa? Tuan muda, jangan khawatir. Racun yang diderita Nyonya didapat ayahku dari pelelangan King Long. Kecuali obat mujarab, tidak ada yang bisa menyembuhkannya. Chen Fan, karena kau begitu yakin, bagaimana kalau kita bertaruh? Kalau kau tidak bisa menyelamatkan Nyonya, kau harus melepas celanamu dan berteriak dengan suara keras di jalanan. Aku ini sampah yang tidak diinginkan siapapun. Bagaimana? Kalau aku menang, apa yang akan terjadi? Tidak mungkin. Kenapa? Tidak berani bertaruh? Siapa takut? Tuan muda baik. Kau pria terhormat, kenapa harus bertaruh dengan si berandal ini?
Apa yang bagus dari taruhan ini? Biar aku saja. Jika kau menang, aku yang akan melepas celanaku dan berjalan di jalanan. Jika kau kalah, jangan salahkan kakak jika aku tidak akan berbelas kasihan padamu. Baiklah, sepakat. Chen Fan, Mari kita lakukan sekarang. Ini ilmu apa? Ini, bagaimana mungkin? Ibu, bagaimana perasaanmu? Sudah, Nyonya tua terlalu lemah. Dia butuh istirahat. Ayo kita keluar dulu. Ini? Sampah. Bukankah kamu bilang racun ini hanya kamu yang bisa menyembuhkannya? Aku tidak tahu. Enya, Kalian bilang dia seorang dokter, bisa menyembuhkan penyakit dan menyelamatkan orang. Aku bisa mengerti. Tapi dia bisa menyembuhkan racun? Racun ini jangan-jangan kalian yang memberikannya ya? kamu menuduhku tanpa bukti. Aku malas berdebat dengan orang dengan IQ sepertimu. Tadi, taruhan itu sudah kalah. Cepat lepaskan celanamu. Tuan muda ini harus segera berlatih kultivasi. Jangan buang waktuku. Cih, Biar aku saja. Tunggu. Di Margabai. Katakan padaku, bagaimanapun juga kamu seorang pria dewasa, tidak punya sedikit pun tanggung jawab, ya? Chen Fan, kamu sudah keterlaluan. Awas kau. Racun ini lebih sulit dihilangkan dari yang kubayangkan. Jika ingin memurnikannya secara paksa, sepertinya setidaknya harus menembus tahap inti emas, hingga tahap jiwa lahir. Chen Fan, racun di tubuhmu? Tenang saja, aku baik-baik saja. Hanya saja kekuatanku tidak bisa menembus batas alam berikutnya. Begitu menembus batas alam, racun ini pasti akan mudah terselesaikan. Melatih energi dalam? Mana semudah itu? Ngomong-ngomong, aku tahu ada teknik kultivasi ganda. Bagaimana kalau kita? Aduh, xiao-xiao, 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 xiao-xiao. Apakah kamu melakukan ini hanya demi ibuku? Tenang saja, aku akan bertanggung jawab padamu. Lupakan dulu soal itu. Xiao-xiao, kamu ingat kalung ini? Ini kalungku. Batu spiritual ini bisa membantu kultivasi. Kamu membelinya di mana? Ini pemberian ibuku. Jika ini bisa membantu kultivasi, aku akan segera menanyakannya dengan jelas. Baik, Ibu, Letakkan. Terima kasih atas anugerah penyelamatan hidupmu. Niat kedatanganmu, Xiao Xiao sudah memberitahuku. Batu spiritual ini, kubeli di pelelangan perkumpulan Qinglong. perkumpulan Qinglong, barang yang bisa masuk pelelangan, pasti harganya mahal, kan? Tidak bisa dibilang tak ternilai harganya. Benda ini selalu tidak ada yang tahu cara menggunakannya. Jadi harga jualnya tidak tinggi. Hanya saja sangat langka dan jarang terlihat di pelelangan. Begitu? Sepertinya ini harus direncanakan secara matang. Kamu adalah penyelamat hidupku, Suhe. Barang yang kamu butuhkan, keluarga Su akan berusaha keras mencarinya. Ibu terlalu berlebihan. Aku masih ada urusan, kalian lanjutkan mengobrol. ibu, aku akan mengantarnya. Chen Fan, terima kasih telah membantuku berulang kali. Soal batu spiritual, kamu tenang saja. Aku cukup kenal baik dengan ketua perkumpulan Qinglong, Joanna. Besok pagi-pagi, aku akan menanyakan dengan jelas padanya. Joanna, Laki-laki yang kusukai, Joanna. Benar-benar tidak ada yang tidak bisa kudapatkan. dia? Ini akan sulit. Mbak Kiao. Mbak Kiao. Bagaimana urusannya? Apakah pria itu sudah ditemukan? Bagaimana hasilnya? Apa pria itu sudah ditemukan? Ada kabar baik. Masuklah.
Kak Kiao, Bukankah kamu sedang menjalankan misi? Bagaimana? Kak Xiao, dia tidak hanya terluka sendiri, tetapi juga kehilangan satu Master Agung tingkat 9. Dasar tidak berguna. Misi sesederhana ini tidak bisa diselesaikan. Bahkan kehilangan satu Master Agung tingkat 9. Kak Kiao, ini bukan salahku. Kami hampir berhasil. Tiba-tiba muncul seorang pria yang menyelamatkan Su Xiao Xiao. Master Agung itu meninggal bahkan sebelum sempat melawan. Pria. Keluarga Su ini ternyata masih punya pria sekuat itu. Pria itu bilang namanya Chen Fan. Dia Kalian semua keluar. Kak Xiao, Chen Fan bilang Su Xiao Xiao adalah miliknya. Lalu kita harus bagaimana? tunda dulu masalah pesanan itu. Aku baru saja mendapat kabar. Sepupu Chen Fan kembali ke negara ini hari ini. Jika ingin menjatuhkan Chen Fan, lebih baik mulai dari sepupunya. Istirahatlah lebih awal, sampai jumpa besok. Ya. Hei, Xiao Xiao. Bailin sekarang bersekutu dengan bibimu. Mereka tidak hanya mencuri resep pil, tetapi juga melakukan upaya pembunuhan. Mungkin langkah selanjutnya, mereka ingin mengambil alih perusahaan keluarga Su. Kamu sekarang adalah kepala keluarga Su, cegahlah lebih awal. Hati-hati dan jaga dirimu. Baik. Ma. Ma, siapa ini? Oh, itu sepupumu? Baru pulang ke Indonesia hari ini? Dia sedang main game di kamarmu. Ayo, cepat panggil dia keluar, agar bisa makan bersama. Ya, Kenapa dia di kamarku? hei, Otot dada, otot perut, bentuk badan yang bagus. Hei, kenapa kamu bertingkah sok suci? Cepat buka celanamu, bukankah hanya karnaval? Kakak akan membayarkannya untukmu. Adik sepupu? Ya? Ayo makan. Ada apa sih? Aku sudah bilang aku tidak lapar. Fan Fan, kenapa kamu kembali? Tidak bertemu selama bertahun-tahun, kamu sudah sebesar ini. Apa yang sedang kamu lakukan di dalam kamar? Jangan-jangan kamu sedang menonton film yang seperti itu ya? Hei, jangan asal bicara. Apa yang kamu tahu sebagai seorang pria? Sekarang yang tren itu, siaran langsung. Hah? Bibi, ya, beri aku uang ya. sudah malam begini, kamu mau uang untuk apa? Tentu saja untuk pergi bersosialisasi. Bersosialisasi. Bersosialisasi? Duh, anak ini, Ayo makan. Tidak jadi makan. Dari Jindan ke Yuanying, berapa lama waktu yang dibutuhkan? Setidaknya 10 atau 8 tahun? Heh, apa dia bisa hidup sampai saat itu? Halo? Chen Fan, cepat datang selamatkan aku. Aku diculik. Gawat, adik sepupuku dalam bahaya. Kirim alamatnya padaku, aku akan segera sampai. Di mana orangnya? Jangan-jangan aku salah masuk kamar? Apa ini? Penyemprot obat bius? Aku akan lihat. Apa yang ingin kamu lakukan? Bukankah Chen Ge adik sepupuku? Apa yang sedang terjadi?
Memakai begitu banyak pakaian, tidak merasa repot? Astaga, sepupuku yang sangat polos dan bersih, apa yang telah dialaminya ini? Kak Kiau. Kak Kiau. Sepupuku ini masih lajang. Nanti kalian pelan-pelan saja. Kak Kiao? Joanna? Kemampuan Chen Fan, aku sudah melihatnya. Kalian tidak sedang merencanakan sesuatu, kan? Tenang saja Kak Kiau. Pria ini tidak punya ilmu bela diri terhadap obat tidur yang aku siapkan. Dia sama sekali tidak punya perlawanan, langsung pingsan. Benar juga. Terakhir kali dia tidak sadarkan diri. Aku hampir berhasil. Kalau begitu, kita impas. Sudahlah. Jangan mengganggu kesenangan wanita ini. Itu, Kak Kiau, ini aku siapkan khusus untukmu. Minum ini bisa meningkatkan gairah. Kulitnya lumayan bagus. Tapi otot dadanya kurang bagus. Siapa suruh kau jatuh ke tanganku? Enak ya? Sungguh tak tahu malu. Kapan kamu melepaskannya? Tiangge, sekarang kamu sudah besar kepala, berani-beraninya menjual kakakmu ke klub malam. Sepupumu melihat siaran langsung dan menghabiskan uang, meminjam uang sebesar 400 juta rupiah dalam waktu setengah bulan. 400 juta rupiah? Aku bilang, kalian para wanita jika sudah bergairah, begitu mengerikan ya, menonton siaran langsung sampai meminjam uang sebanyak ini. Lebih baik ikut denganku saja. Aku bilang, para wanita di sini, benar-benar liar ya. Sayang sekali, yang datang adalah aku. Jika saja kultivator yang melatih teknik ganda, atau dewa abadi yang datang ke sini, bukankah mereka akan sangat senang? Tangkap dia untukku. Hanya kalian sampah kecil ini, masih berani menyentuhku? Baru pertama kali melihat pria sesombong ini. Aku bilang, kalian para wanita ini, apa tenaga kalian sebesar ini? Hati-hati sedikit. Jangan sampai melukai wajahnya. Tidak masalah. Kenapa kalian bengong? Serang. Hebat apapun seorang praktisi bela diri, mereka tetap bukan tandingan dewa abadi sepertiku. Astaga, apa dia benar-benar sepupuku? Hanya kemampuan seperti ini, Menolak dengan halus, tapi meminta paksa. Jangan tembak. aku tidak ingin menyakiti orang tak bersalah. Letakkan pistol itu sekarang. Ini, bagaimana mungkin ini terjadi? Menarik sekali. Chen Fan, meskipun aku tidak tahu latihan apa yang sedang kamu tekuni, tetapi aku sangat penasaran. Seberapa hebat dirimu sebenarnya? Kak Kiau, orang seperti ini jarang ditemukan. Sayang jika dia mati. Benar juga, jika kamu mati, aku, kakakmu, akan merasa sedih. Hati-hati.
Kamu tidak apa-apa? Ini adalah senapan otomatis tipe 95 dengan kecepatan tembak 600 peluru per menit. Chen Fan, sepertinya kamu lebih hebat dari yang kubayangkannya. Sebenarnya apa yang kamu inginkan? Selama 3 bulan ke depan, aku mau kamu menjadi pacarku. Aku tidak tertarik. Pikirkan baik-baik sebelum menjawabku. Belum pernah ada pria yang kuinginkan? Joanna, gagal kudapatkan. Sekarang bukankah sudah ada? Chen Fan, aku adalah ketua perkumpulan Qinglong. Sejauh yang aku tahu, kamu pasti sedang mencari benda ini. Batu spiritual jenis ini hanya bisa dihasilkan di satu pegunungan. Dan aku kebetulan mengetahuinya. Ketua Kiao melakukan semua ini, bukan hanya karena nafsu saja kan? Benar. Perkumpulan Qinglong adalah organisasi terbesar. Kekuasaannya meliputi seluruh Daxia. Aku punya penampilan, kekuasaan, dan bentuk tubuh. Dan kamu punya kekuatan. Aku ingin kamu menjadi suami dari ketua perkumpulan Qinglong. Jangan bermimpi. Chen Fan adalah milikku. Hanya sampah dengan kultivasi tingkat 3. Berani-beraninya merebut priaku? Memangnya kenapa kalau tingkat 3? Seluruh wilayah Kota Jiang ini adalah kekuasaanku. Perkumpulan Qinglong kecil? Berani-beraninya membuat onar di wilayahku? Aku memang datang ke sini untuk membuat onar. Kakak sulung Kiao, Anda pasti salah paham. Saya tidak tertarik pada Anda. Tidak tertarik, tapi kau terus memandangnya. Hanya melihat hal-hal yang tidak pantas ini. Kau bilang siapa yang tidak pantas? Sebenarnya hari ini, Ya kau, sangat sombong. Mau berkelahi. Berantem ya berantem. Siapa takut? Xiao Xiao, Jangan ikut campur urusan wanita. Hanya dengan modal segini, berani-beraninya merebut priaku? kau baik-baik saja? Kau serius? Gawat. Chen Fan, Pergi. kalian semua keluar. Baik. Jika kau benar-benar menyukainya, aku tidak peduli meskipun dia tidak lagi murni. Setelah kau puas, datanglah temui aku lagi. Maafkan aku? Apa kau marah? Awalnya aku hanya ingin bertanya kepada Joanna tentang batu spiritual. Siapa tahu aku bertemu dia yang bersikap kurang ajar padamu. Jadi, itulah mengapa aku. Aku tidak marah. Aku hanya takut kau terluka. Masalah batu spiritual ini, sepertinya tidak ada harapan lagi. Saat aku melihatmu kemarin, aku masih berpikir, setelah beberapa tahun tidak bertemu,
Kau sudah menjadi presiden direktur? Tapi melihatmu seperti ini, mengapa kau terlihat seperti anak kecil? Siapa yang mau menjadi wanita tangguh? Tapi mau bagaimana lagi? Kita para wanita harus menanggung beban berat keluarga. Tidak seperti kalian para pria, hanya perlu menikah dengan keluarga yang baik. Kalau begitu aku akan melindungimu. Siapa suruh di kehidupan lampau, aku sudah menyukaimu. Kaki Au, apakah perlu kita bangunkan dia? Sungguh tidak berguna. Tidak berpendidikan, itu masih bisa dimaafkan, tapi ternyata sangat manja, seperti seorang pria. Oh ya, beritahu keluarga Bai dari Shangjing. Kontrak itu dibatalkan. Baik. Beritahu keluarga Bai. Baik. Ibu Tiri? Ibu Tiri? Bagaimana urusan keluarga Su? Sudah diurus? Mama, semua ini salah pria brengsek bernama Chen Fan itu. Dia benar-benar keterlaluan. Dia tidak hanya ingin merebut tunanganku, Su Xiao-Xiao, bahkan ketua Kiao dari perkumpulan Qinglong pun tergoda olehnya. Sekarang ketua Kiao bahkan tidak mendengarkan kita lagi. Chen Fan? Aku juga tidak tahu, tiba-tiba saja muncul sugar baby, merayu wanita kemana-mana, setiap hari memperlihatkan dirinya di depan umum, tidak punya harga diri sebagai pria, benar-benar tidak tahu malu. Benarkah? Jika yang kamu katakan itu benar, maka aku jadi sedikit tertarik pada Chen Fan ini. Mama, yang kukatakan ini benar-benar 100% jujur. Kalau begitu, aku harus menemuinya sendiri. Kiao. Kak Kiao. Jika kamu tidak bangun sekarang, Su Xiao-Xiao akan menjadi kakak iparmu. Apa? Lalu, bagaimana dengan hutangku? Hei, di mana sepupuku? Dia ada di dalam. Aku merasa sangat panas. Gawat, gawat. Ini pasti anggur peningkat gairah yang kuberikan tadi. Ada apa? Anggur apa ini? Sangat kuat. Sialan, aku lupa tentang ini. Hei, jangan bergerak. Tenang saja. Aku akan bersikap lembut kepadamu. Kamu jangan bergerak sembarangan. Baiklah. Aku tidak akan bergerak sembarangan. Aku hanya akan membiarkannya di sini. Tenanglah. Xiao-Xiao. Tidak mau? Kalau begitu aku akan mengajarimu. Letakkan tanganmu di sini. Kamu tahu banyak ya? Kenapa? Sudah melewati banyak pria? Tidak melewati banyak pria bukan berarti tidak boleh tahu kan? Tapi di film-film, diajarkannya memang seperti ini. Ternyata kamu suka di atas ya? Ini pertama kalinya aku bertemu pria yang begitu agresif sepertimu. Menikahlah denganku? Mau? Tenanglah. Apa maksudmu? Kita berasal dari dunia yang berbeda. Bagi orang-orang di sini, menikahi seseorang yang diharapkan menjaga kehormatan dan hanya makan dari harta istri, kau tahu tidak? Bagiku itu adalah lelucon besar. Tetapi semua pria seperti itu. Aku berbeda dari mereka. Maaf. Ini kartu bank yang kau berikan pada ibuku? Aku kembalikan semuanya. Tidak mungkin, secepat ini.
Direktur wanita keluarga Su jadi kakak iparku? Kalau begitu, hutang-hutangku bukankah akan? Apa yang kau pikirkan? Aku beritahu ya, aku dan Su Xiao tidak punya hubungan khusus. Satu lagi, hutang-hutangmu itu, bayar sendiri. Aduh, Kak, ada kesempatan bagus masuk ke keluarga kaya. Kenapa kau tidak bisa memanfaatkannya? Kau masih berani mengataiku? Benar, kan? Kau menjualku ke tempat hiburan malam, aku belum lunasi hutang ini denganmu. Ayo, pulang bersamaku. Tunggu sebentar. Ini untukmu. Nona Kiao, aku tidak menerima hadiah tanpa alasan. Katakan, kau mau apa? Tenang saja. Aku tidak akan memaksamu melakukan apapun. Anggap saja kita berteman. Baiklah, terima kasih. Kau tidak dengar, ya? Apa kau tuli? Tidak. Terakhir kali, Xiao memberiku satu batu spiritual. Itu membuatku maju dari tahap pondasi ke inti emas. Sekarang ada begitu banyak batu spiritual, seharusnya aku bisa menembus tahap jiwa yang baru lahir untuk menjalani kesengsaraan, bahkan tahap Mahayana. Akhirnya aku bisa pulang. Kenapa bisa begini? Begitu banyak batu spiritual, bukan hanya gagal menembus tahap jiwa yang baru lahir, tetapi hanya meningkatkan kultivasi sedikit saja. Nyaris tidak berhasil menghambat racun. Mungkinkah kualitasnya kurang baik? Chen Ge, Kakak sepupu. kenapa kau mandi di tempatku? Kenapa kalau aku mandi di tempatmu? Bukankah waktu kita kecil, kita sering mandi bersama? Aku? Benar-benar ya, laki-laki berubah drastis, setelah dewasa, tubuhmu bagus juga. Ah, punya modal seperti ini. Pantas saja bos besar gangster, dan direktur wanita itu sama-sama menyukaimu. Bukan. Apa yang kau pikirkan sih? Hei kakak sepupu, jangan salahkan aku jika aku tidak mengingatkanmu. Yang terakhir, Presiden Direktur Su memberimu mas kawin 10 juta. Apakah kau sudah berani mengambil keputusan sendiri dan mencurinya dari tante? Apa? Apa ibu sudah tahu? Bukan hanya tahu, tante sekarang sudah bertekad kuat untuk menikahkanmu ke keluarga kaya. Dia tahu, kau menolak Direktur Utama Su. Sekarang dia sedang sibuk mencarikan calon kencan buta yang baru untukmu. Sepertinya, urusan kultivasi tidak bisa ditunda lagi. Menurutku, antara kekasih bos besar gangster dan istri Direktur Utama, kau harus cepat memilih salah satu. Bukan? Apa yang ada di pikiranmu setiap hari? Omong-omong, kau punya nomor telepon Joanna? Untuk apa? Bukankah kemarin kau baru saja menolak ketua Kiao? Oh, aku tahu. Kau ini mau main tarik ulur ya? Jangan asal bicara. Aku ada urusan dengannya. Bukankah ini batu spiritual yang ketua Kiao berikan padamu kemarin? Benar? Apa kau tahu dia mendapatkannya dari mana? Aku hanya tahu batu spiritual jenis ini berasal dari tambang di utara Shangjing. Namun aku dengar telah terjadi beberapa insiden baru-baru ini dan banyak orang meninggal di sana. Insiden? Aku juga tidak tahu detailnya. Penanggung jawab tambang di sana menutupi beritanya. Bagaimana kalau aku menelepon dan bertanya pada Kak Kiao? Ya, tanyakan saja. Kak Kiao, sepupuku memintaku menanyakan sesuatu padamu. Apa kamu masih punya batu spiritual di sana? Nafsu makannya besar sekali. Bukankah yang kuberikan padanya terakhir kali belum cukup? Hah? Hei, aku beritahu ya. Aku bertekad untuk mendapatkan batu spiritual itu. Kalau kamu tidak memilikinya, aku akan mengambilnya sendiri ke tambang. Tempat itu sangat berbahaya. Kusarankan kau, jangan macam-macam dengan tambang itu. Kenapa kamu masih di sini? Kembali ke kamarmu. Hei sepupu, aku...
garis spiritual yang bagus, tidak hanya tanpa energi spiritual sedikit pun, tapi juga memancarkan aura iblis. Aku tidak bisa melihat apa-apa. Ini jelas dunia bela diri tingkat rendah untuk penguatan tubuh. Bagaimana mungkin seseorang dapat menutup persepsiku? Jalan surga mengirimku ke sini. Pasti ada tujuannya. Dunia ini, apa yang sebenarnya menantiku? Xiao Xiao? Xiao Xiao, kembali ke sini. Xiao Xiao. Xiao Xiao. Xiao Xiao. Xiao Xiao. Bagaimana mungkin aku bermimpi seperti ini? Rencana operasional sudah direvisi 3 kali. Jika kalian tidak bisa menghasilkan rencana yang bagus, silakan mengajukan pengunduran diri kalian ke bagian SDM. Direktur Su, sejak resep rahasia itu dicuri, banyak obat tiruan muncul di pasaran. Meskipun kualitasnya lebih rendah daripada yang diproduksi oleh grup kita, harganya hanya 1/10. Tidak peduli bagaimana kita mengoperasikannya, kita tidak bisa mengalahkan harga mereka. Masalah produk palsu, akan aku cari cara untuk mengatasinya. Sekarang keluarlah. Direktur Su, sudah beberapa hari tidak bertemu, kau terlihat semakin murung. Bailin, kenapa kau ada di sini? Jangan terlalu bersemangat. Anakku hanya mendengar bahwa perusahaanmu sedang kesulitan, jadi dia ingin datang dan melihat apakah ada sesuatu yang bisa kami bantu. Kami tidak butuh basa-basi palsu kalian. Silakan kalian keluar. Direktur Su, sepertinya kau belum mengerti situasinya. Bukan, hanya dengan sedikit tipuan dariku, grup Su kalian akan diambang kebangkrutan. Jika kau ingin menyelamatkan aset grup Su kalian, aku sarankan kau segera menikah denganku. Pada saat itu, kita akan menjadi satu keluarga. Resep itu kalian yang mencuri, barang palsu itu kalian yang membuat. Kalian begitu terang-terangan menantang keluarga Su kami, dan masih ingin aku menikahimu? Mimpi. Jangan terlalu bersemangat. Kami tidak datang untuk memaksamu. Setelah kau diambang kebangkrutan, kau pasti akan mengerti dengan sendirinya. Aku datang ke kota Jiang karena ada urusan lain. Hanya mampir untuk melihatmu. Menantu perempuanku yang baik. Ayo. Cari tahu keberadaan Chen Fan. Dalam waktu 24 jam, aku harus menemukannya. Baik, Bailin? Kenapa dua orang ini ada di sini? Mungkinkah mereka mencari Xiao Xiao? Sedang apa? Lihat baik-baik, ini adalah grup Su, perusahaan terbesar di kota Jiang. Bukan orang-orang seperti kau yang tidak jelas asal-usulnya boleh masuk. Cantik, saya teman Direktur Su, biarkan saya masuk. Kau teman Direktur Su? Siapa yang tidak tahu? Direktur Su kita adalah orang terkaya di kota Jiang, wanita kaya dan terkenal. Pakaian murahan seperti yang kau kenakan ini, menurutku ya, kau ini hanya laki-laki genit yang ingin menjadi menantu orang kaya. Aku tidak ada waktu untuk bicara omong kosong denganmu, cepat menyingkir. Hei, sudah kubilang tidak boleh masuk. Seperti dirimu, laki-laki genit yang ingin merayu Direktur Su, sebulan aku melihat setidaknya 80, kalau tidak 100. Cepat pergi, tidak diizinkan masuk. Pintu depan tidak bisa dimasuki. Terbang dengan pedang terlalu menarik perhatian. Kalau begitu, aku harus memanjat saja. Xiao Xiao, Ibu, kenapa ibu datang? tadi orang keluarga Bai datang untuk memaksa pernikahan. Formula ramuan dicuri? Barang palsu terus bermunculan?
Keuangan perusahaan ini semakin hari semakin memburuk. Xiao Xiao, jangan meragukan dirimu sendiri. Ibu menyerahkan perusahaan ini kepadamu, karena ibu percaya kau memiliki kemampuan untuk menangani krisis. Tapi keluarga Beijing itu punya kekuasaan dan bisnis yang besar. Jika benar-benar tidak ada jalan lain, aku hanya bisa menikah dengan Bailin. Xiao Xiao, ibu bisa melihat, kau dan Chen Fan sudah saling kenal sejak masa sekolah. Sudah bertahun-tahun hatimu selalu memikirkannya. Kau seharusnya tidak menikahi putra bungsu keluarga Bai. Meskipun keluarga Su harus bangkrut total, apa masalahnya? Ibu tidak ingin kau mengorbankan kebahagiaanmu demi masa depan keluarga Su. Terima kasih, Bu. Tapi Chen Fan, dia selalu menolakku. Kau harus berani menghadapi perasaanmu. Paling-paling, kau kejar dia mati-matian. Dulu ayahmu juga kudapatkan dengan cara seperti ini. Chen Fan. Chen Fan. Uang 20 miliar rupiah ini adalah mahar untukmu. Barang yang sudah diberikan, mana mungkin ditarik kembali. Ambillah. Jika kau punya uang sebanyak ini, lebih baik kau gunakan untuk mempertahankan perusahaanmu. Sehancur apapun keluarga Su, tidak akan kekurangan uang sebanyak ini. Lagi pula, keluarga Bai itu hanya mencuri resep rahasia kami untuk membuat produk palsu yang murah dan berkualitas rendah. Cara yang rendah dan curang seperti ini tidak akan memengaruhi bisnisku dalam jangka panjang. Tapi aku sudah bilang sebelumnya, aku tidak mau menikah. Kau boleh tidak menerima lamaranku, tapi kau tidak bisa menolak kesempatanku untuk mengejarmu, kan? Aku akan memikirkannya. Chen Fan? Chen Fan? Chen Fan? Direktur Su benar-benar mengejarnya, tapi bukankah tunangan Direktur Su adalah tuan muda pertama keluarga Bai dari Shangjing? Bagaimana bisa? Masuk mobil. Jangan ikuti aku lagi. Dasar pria yang berbeda di mulut dan hatinya. Kau datang menemuiku hari ini, bukankah karena kau mengkhawatirkanku? Jangan salah paham. Kalau begitu kenapa? Jangan-jangan kau kebetulan lewat, kebetulan naik ke atas, dan kebetulan sampai di depan pintu kantorku, lalu menguping beberapa kalimat? Aku tidak menguping pembicaraanmu. Aku hanya, omong-omong, apakah kalian punya metode bantuan untuk kultivasi di sini? Tentu saja ada. Meskipun aku hanya pendekar bela diri tingkat 3, tetapi tetua di rumah memberitahuku, jika seorang pendekar bela diri ingin berkultivasi dari tingkat 1 hingga tingkat 10, metode kultivasinya sama. Hanya saja jika ingin mendapatkan hasil ganda dengan usaha setengah. Tentu saja tidak sebagus kultivasi ganda atau pemurnian pil. Pemurnian pil? Kenapa aku tidak memikirkannya? Kultivasi dan seni bela diri, satu memurnikan ki, satu memurnikan tubuh. Meskipun metodenya berbeda, tetapi pada dasarnya sumbernya sama. Memurnikan Qi? Xiao Xiao, jujur saja, kultivasiku saat ini telah mencapai kemacetan, aku butuh cara untuk menerobos. Pil yang dimurnikan oleh keluarga Sukami memang dapat membantu kultivasi. Hanya saja, efek dari pil ini tentu saja tidak sebagus kultivasi ganda atau harmonisasi yin dan yang. Bisa dicoba. Benarkah? Kau setuju bersamaku? Bagus sekali. Akhirnya aku menemukan cara untuk mempercepat latihan tanpa menggunakan batu spiritual, mencapai tahap Yuan Ying hanya tinggal menunggu waktu. Apa yang kamu lakukan? Bukan. Diam. Terakhir kali aku terlalu gegabah, tidak tahu kalau kamu suka melakukannya di mobil. Bukan apa-apa kamu ini, kamu salah paham. Salah paham tentang apa? Bukankah kamu yang bilang ingin kultivasi ganda? Kultivasi ganda apa? Aku bicara tentang membuat ramuan. Membuat ramuan? Aku punya satu cara, yang bisa membebaskan perusahaanmu dari kesulitan. Kita ke rumahmu dulu ya. Oh, Xiao Xiao, keluarga Bai mencuri resep, persaingan, tidak lain hanyalah menggunakan harga murah untuk menjual ramuan berkualitas rendah. Jika kita bisa membuat ramuan baru, semuanya akan terselesaikan dengan mudah. tapi resep keluarga Su, semuanya diwariskan dari nenek moyang. Ingin meneliti resep baru, tidak semudah itu. Mengenai membuat ramuan, aku juga tahu sedikit. Jika kita bisa membuat ramuan baru, itu akan membantu keluarga Su menyelesaikan kesulitan saat ini, dan juga akan membantuku menembus batasan.
Sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Lihat siapa ini? Bicaranya besar juga. Su Wei, kenapa kamu ada di sini? Dasar tidak sopan, kamu harus memanggilku Bibi. Waktu itu kamu dan Bailin bersekongkol untuk melakukan kejahatan, menyusahkan Chen Fan. Ketika kamu menyakiti ibuku, kenapa kamu tidak bilang kalau kamu bibi kecilku? Nyonya adalah kakak kandungku, mana mungkin aku menyakitinya? Kamu, Bibi kecil, sebenarnya kami kembali ke rumah leluhur kali ini, hanya ingin meminjam tungku ramuan sebentar, tolong dimudahkan ya. tidak usah sungkan padanya. Aku akan mengantarmu. Ini ada beberapa ramuan obat biasa, apa ada yang kurang? Biar aku yang beli. Aku akan membuat ramuan untuk membantu pelatihan, bahan dasar ini seharusnya cukup, tolong jaga aku saat prosesnya. Pria tanpa kekuatan dalam, mana mungkin bisa meramu obat? Kekuatan dalam? Saat Chen Fan menyelamatkan ibuku, bukankah kalian sudah melihat kemampuannya? Aku tidak peduli dia punya kemampuan apapun, dia telah mempermalukanku di depan umum sebelumnya. Kapan aku pernah dipermalukan seperti ini di depan seorang pria? Siapapun, hentikan dia meramu obat. Tunggu dulu, sekarang aku adalah kepala keluarga Su. Keluarga punya aturannya, kapan giliran barang keluarga Su dipinjamkan pada orang lain? Wali King Yuan warisan leluhur? Jika sampai rusak, apa kamu sanggup menggantinya? Aturan selalu dibuat oleh pemegang kekuasaan. Saat ini keluarga Su sedang menghadapi kesulitan internal dan eksternal. Chen Fan sedang membantu seluruh keluarga Su. Aku benar-benar tidak suka dengan orang rendahan ini. Kamu berani memukulku? Su Wei, sebaiknya kamu berpikir jernih. Apa akibatnya? Jika kamu membantu Bailin, apa kamu benar-benar mengira menikah dengan keluarga Bai, kamu bisa menjadi kepala keluarga Su? Mereka menginginkan bisnis keluarga Su. Bailin tidak bisa dipercaya, apakah Chen Fan bisa dipercaya? Berlatih bela diri dan fisik, menumbuhkan kekuatan dalam, baru bisa meramu pil. Aku belum pernah dengar, ada pria lain di dunia ini yang bisa meramu obat, benar-benar lelucon besar. Chen Fan berbeda. Rahasia dalam dirinya sudah melampaui batas pemahaman kita. Chen Fan, Wali King Yuan, tapi ini warisan dari leluhur kita. Wali King Yuan adalah fondasi dasar keluarga Su. Tu Xiao Xiao, lihat perbuatan buruk apa yang dilakukan suamimu. Chen Fan, kamu tidak apa-apa? Wali King Yuan ini, kurasa ini hanya kuali rongsokan dari 1000 tahun yang lalu, tidak bisa menahan energi spiritualku. Bagaimana mungkin? Wali King Yuan ini adalah artefak suci, bahkan kekuatan internal Grandmaster tingkat 9 pun bisa ditahannya. Memangnya kamu ini siapa? Aku malas menjelaskan kepadamu. Sampah tetaplah sampah. Apa kamu benar-benar menganggap dirimu serba bisa? Kamu telah menghancurkan dasar keluarga Su. Dengan apa kamu akan menggantinya? Kenapa kamu banyak bicara sekali? Paling tidak, aku sekarang berada di tingkat Jindan. Menurut istilah kalian, bagaimanapun, aku bisa mengalahkan sekitar 100 Grandmaster tingkat 10, bukan? Lelucon, aku belum pernah melihat orang yang begitu tidak tahu malu dan sembrono. Tu Xiao Xiao, lihat baik-baik, kita ini keluarga pembuat ramuan. Chen Fan telah menghancurkan fondasi keluarga Su kita. Xiao Xiao, tolong carikan aku sesuatu. Oven microwave? Chen Fan, kamu mau melakukan apa dengan oven microwave? Membuat ramuan. Membuat ramuan dengan oven microwave? Hei, aku tidak bermaksud menyinggung kalian. Zaman macam apa ini, masih menggunakan kuali rusak berusia ribuan tahun untuk membuat ramuan. Mulai sekarang, kalian gunakan ini untuk meramu, tidak hanya bisa menjaga suhu tetap stabil, tetapi juga bisa memanaskan secara merata. Apa kamu sedang bercanda? Di dunia ini, aku tidak pernah mendengar oven microwave bisa membuat ramuan. Benar-benar lelucon. Bagaimana ini bisa terjadi?
Zaman terus maju, perlu menyesuaikan diri. Tidak hanya bisa berkultivasi secara ilmiah, tapi juga bisa membuat pil secara ilmiah. Gila, dunia ini benar-benar sudah gila. Ini benar-benar berhasil? Chen Fan, kamu sangat hebat. Sampai bisa menggunakan bahan herbal yang paling biasa untuk membuat pil dewa kelas atas. Ini disebut pil Hunyuan. Untuk berhasil membuat pil ini, tergantung juga pada tingkat kultivasi si praktisi. Bagaimanapun juga, selama kamu minum 1 butir setiap hari, tingkat kultivasimu pasti akan meningkat pesat. Ngomong-ngomong, ini adalah seni pemurnian Qi. Ini adalah pelajaran dasar di dunia kultivasi. Di kemudian hari saat aku tidak ada di sisimu, kamu juga harus banyak belajar untuk melindungi dirimu sendiri. Aku hanya pernah mendengar dari tetua di rumah. Kultivasi pemurnian Qi yang dirumorkan, ternyata benar-benar ada ya. Chen Fan, apakah kamu masih Chen Fan yang kukenal? Aku juga tidak yakin, tapi yang bisa aku pastikan adalah, aku bukan berasal dari dunia ini. Pada akhirnya, aku mungkin harus pergi juga. Dunia kamu, apakah dunia dewa atau Kunlun? Bukan keduanya, sangat mirip dengan tempat ini, tapi juga sama sekali tidak mirip. Kalau begitu, jika aku sudah mahir berkultivasi nanti, bisakah kamu membawaku melihat duniamu? Tentu, saat aku mencapai tahap Mahayana, aku akan membawamu pulang. Jangan bahas ini dulu, mari kita cari cara untuk menjual pil-pil ini, untuk menutupi kekurangan di perusahaanmu. Aku punya ide, ikut aku. Chen Fan, aku sudah tahu, kamu pasti akan datang menemuiku lagi. Apa ini lagi-lagi tentang batu spiritual yang waktu itu? Ketua Kiao, kali ini, aku punya tawaran bisnis baru untukmu. Ini adalah... Saya punya pil obat, saya ingin melakukan pelelangan. Atas nama keluarga Su. Pil imitasi keluarga Su? Ada banyak sekali di pasaran, tidak berharga. Kali ini berbeda. Ini disebut pil Hunyuan. Ini adalah pil obat terbaru. Anda bisa mencobanya. Apa yang terjadi? Saya berhasil menembus batas. Saya terjebak di tingkat 9 dan belum pernah berhasil menembus selama bertahun-tahun. Pil obat ini benar-benar bisa membantu saya melewati kesulitan. Chen Fan, jika pil obat Anda ini dijual di pasaran, bukankah semua orang bisa menjadi guru agung? Tidak akan. Pil obat ini mengandung energi sejati saya, seorang praktisi seni bela diri biasa. Hanya bisa memproduksi 1 pil seumur hidupnya. Lagi pula, bagi yang bukan kultivator abadi, tidak boleh mengonsumsi terlalu banyak, maka lebih banyak pun tidak ada gunanya. Itu sudah cukup. Berapa banyak orang yang terjebak dalam ranah penguatan tubuh seumur hidup mereka dan tidak bisa menembus batas. Pil obat ini lebih hebat dari yang saya bayangkan. Chen Fan, saya memang tidak salah memilih orang. Jadi, bagaimana dengan pelelangan itu? Saya akan mengundang tokoh-tokoh terkemuka dan para raksasa dari berbagai provinsi untuk menghadiri pelelangan ini secara rahasia. Mengenai pembagian keuntungan, 70-30. 80-20. 7 untuk saya, 3 untuk Anda. 8 untuk saya, 2 untuk Anda. Anda. Setuju. Ini uang muka. Ini adalah peraturan perkumpulan Qinglong kami. Selama barang lelang sudah sampai di balai lelang, kami akan membayar terlebih dahulu harga awal sebagai uang muka. Meskipun tidak laku terjual, uangnya tidak akan kami tarik kembali. Kaya raya dan sombong sekali. Nanti sore pukul 3, pelelangan akan diadakan. Baik. Di masyarakat yang didominasi wanita, semuanya hanyalah berandalan. Lebih baik aku bersikap rendah hati. Menyingkir. Aku adalah kepala keluarga bayi dari Shangjing. Kau mencari masalah, berani-beraninya menghalangi aku? Pergi. Aku adalah kepala keluarga bayi dari Shangjing. Kau sudah bosan hidup, berani menghalangiku? Keluarga Bai, Maafkan saya, kepala keluarga Bai, kami hanya menerima tamu undangan dari ketua Kiao. tidak mencari masalah adalah prinsip dewa abadi ini. Aku cabut. Cari mati. Tuh, tolong. Ini adalah akibat karena kau tidak tahu diri. Siapa yang ikut campur urusan orang lain?
Wanita agung ini datang sendiri ke kota Jiang, dan gerombolan bandal ini tidak menyambutku dengan hormat masih bisa dimaafkan, tapi berani-beraninya mereka menutup pintu dan menjamu tamu. Apa kau yakin Chen Fan ada di perkumpulan King Long? Ya, aku yakin Chen Fan dan Su Xiao benar-benar pergi ke perkumpulan King Long. Mengenai apakah itu untuk pelelangan, aku tidak tahu pasti. Cepat bawa uangnya dan kemari. Baik. Dalam 3 menit, panggil ketua Kiau kalian keluar. Tidak menerima pesanan dari wanita agung ini masih bisa dimaafkan, tapi berani-beraninya mereka menolak bertemu. Kepala keluarga Bai, Kak Kiau kami sedang sibuk hari ini dan tidak bisa menerima Anda secara langsung. Kau cari mati. Siapa itu? Laki-laki? Sudah bertahun-tahun aku tidak bertemu. Laki-laki yang tidak patuh di hadapanku. Kenapa? Punya masalah dengan laki-laki? Bukan masalah dengan laki-laki, tapi sangat tertarik. Aku sarankan kau perbaiki pintunya dan keluar sendiri. Aku mungkin akan mengampuni nyawamu. Sampah yang tidak bisa berlatih bela diri. Beraninya kau mencampuri urusanku di depanku. Aku juga tidak mau ikut campur. Lagi pula, sekarang, perkumpulan Qinglong adalah majikanku, mau bagaimana lagi? Kau cari mati. Wow. Kekuatan wanita ini sangat besar. Dia bisa menahan serangan telapak mata bulan milikku. Au pria yang menarik. Lepaskan maskermu, biar kulihat, apakah kau pantas menjadi kekasih priaku. Memangnya kau pantas? Semua pria hanyalah sampah yang tidak bisa berlatih bela diri. Tidak ada yang menarik perhatianku. Tapi menjadi kekasih pria masih bisa diterima. Namun kau berbeda dari mereka. Kau punya sedikit kemampuan, dan juga cukup tampan. Ternyata kau tidak sepenuhnya sampah. Menurutku wanita di sini, sungguh aneh, tidak punya kemampuan apa-apa, tapi satu persatu bersikap sombong, dan selalu mengatakan hal-hal yang meremehkan pria. Baiklah, kalau begitu biarkan yang mulia abadi ini menunjukkan padamu, apa yang disebut pria. Pria ini? Kenapa bisa sekuat ini? Pelelangan akan segera dimulai. Aku masih punya urusan yang harus diselesaikan. Jika kau bersikeras untuk tetap di sini, setelah aku selesai dengan urusanku, dan kau masih tidak pergi, aku tidak akan menahan diri sama sekali. Bibi muda. Bibi muda. Siapa yang memukulmu sampai seperti ini? Diam. Tempat bernama Kota Jiang ini cukup menarik. Apakah sudah waktunya? Kalau begitu, selesaikan urusan penting dulu. Amankan barang lelang, lalu temukan Chen Fan. Aku akan menemuinya lagi. Hei, aku bilang, Ketua Kiau, pelelanganmu ini, yang mengumpulkan selebritas papan atas dari seluruh provinsi, diadakan di klub pribadi ini? Apa kau mengerti maksudnya? Pelelangan kelompok Qinglong kami dibagi menjadi 4 tingkatan, A, B, C, dan D. Pelelangan tingkat A hanya mengundang kepala keluarga miliarder dengan kekayaan ratusan miliar untuk berpartisipasi. Lokasi yang dipilih juga sebisa mungkin tersembunyi. Kalau tidak, siapa yang akan mengganti kerugian jika barang lelang yang harganya mencapai ratusan juta hilang? Sepertinya ada benarnya juga. Kalian duduk dulu, aku akan pergi melihat barang lelang sebentar. Aduh. Apa yang kau lakukan? Sebentar lagi aku akan jadi orang kaya. Bukankah aku harus bersikap rendah hati? Tu Xiao, kenapa kau ada di sini? Bailin, Oh, ternyata Xiao Xiao, menantu perempuanku yang baik. Kenapa kau bersama orang tidak benar seperti ini? Tahu? Minggir. Memangnya, kenapa aku harus minggir? Soal yang tadi, aku bisa saja tidak mempermasalahkannya denganmu. Ini bernilai 2 juta rupiah untuk membeli tempat dudukmu ini. Kau pikir aku pengemis? Mama, orang yang datang ke pelelangan ini, semuanya orang penting dan kaya, lebih baik kita jangan cari masalah ya. Dasar pengecut, aku sama sekali tidak takut cari masalah.
Bai Ying, kenapa dia datang? Minggir. Tidak mau. Kepala keluarga Bai datang dari jauh. Mohon maaf karena tidak menyambutnya. Orang-orang ketua Kiau baru saja menolakku masuk. Kenapa? Apakah kau khawatir Bai Ying tidak mampu membeli barang lelang di sini? Saya tidak berani. Kepala keluarga Bai memiliki kekayaan yang besar. Beliau adalah orang terkaya nomor 1 di seluruh kota Shangjing. Mana ada barang yang tidak bisa Anda beli? Ternyata Anda adalah orang terkaya di Shangjing. Maafkan ketidaksopanan saya. Saya dengar barang lelang hari ini. Hanya ada satu. Jika kepala keluarga Bai berhasil mendapatkan barang terbaik hari ini, maka saya bersedia untuk tindakan saya tadi, meminta maaf dengan tulus. Benarkah? Ya. Kalau begitu saya ingin Anda menyerahkan diri menjadi simpanan laki-laki saya. Aduh, kepala keluarga Bai. Soal syarat, jangan kita bicarakan dulu. Aku harus lihat dulu, seberapa besar nyali keluarga Bai ini. Ketua Kiau, silakan mulai. Baik. Barang ini harus kudapatkan. Siapapun yang berani menawar secara terbuka, berarti dia mencari masalah dengan keluarga Bai dari Shangjing. Para tamu yang datang dari jauh, saya Joanna dari perkumpulan Qinglong. Malam ini saya mengundang Anda semua ke sini, karena secara kebetulan, saya mendapatkan pil dewa. Benda ini dinamakan pil Hunyuan, bisa membantu praktisi bela diri dari tingkat manapun untuk menembus ke tingkat berikutnya. Apa? Saya jamin atas nama perkumpulan Qinglong. Apa yang saya katakan ini benar. Selain itu, obat ini tidak memiliki efek samping apapun, namun perlu diingat. Obat ini hanya boleh diminum sekali seumur hidup. Jika lebih, maka tidak akan ada efeknya. Sekarang pelelangan resmi dimulai. Harga awal 20 juta rupiah. Tingkat kultivasiku sudah mencapai tingkat 10, tapi sudah bertahun-tahun terjebak di tingkat ini. Jika aku bisa menembusnya, apakah akan sama seperti dewa dalam legenda yang bisa naik ke surga? Bodoh. Apa katamu? Seorang praktisi bela diri melatih fisik dan ki, jika hanya melatih fisik dan tidak melatih ki, seumur hidup tidak akan bisa naik ke surga. 40 juta rupiah. 40 juta rupiah? Apakah ada yang mau menambah lagi? Aku akan menaikkan harganya 60 juta rupiah. 100 juta rupiah. 160 juta rupiah. Apa kau sengaja cari masalah denganku? 160 juta rupiah sekali, 160 juta rupiah 2 kali. Aku tawar 200 juta rupiah. Bos Bai, murah hati sekali. Ibu Tiri, Anda menghabiskan begitu banyak uang untuk membeli ini, bagaimana jika pil obat ini palsu? 100 juta 1 kali, 100 juta 2 kali, 100 juta 3 kali. Terjual. Terima kasih atas partisipasi Anda dalam lelang hari ini. Para hadirin yang terhormat, sampai jumpa lagi. Selamat, Bos Bai, berhasil mendapatkan barang bagus dengan harga tinggi. Chen Fan, kenapa kamu di sini? Chen Fan, Apa? Kau Chen Fan? Kepala keluarga Bai. Selamat, kau telah memenangkan pil yang saya racik. Mau pakai kartu atau transfer? Jadi, pilnya palsu? Kalian bersekongkol menjebakku? Saya tidak tahu sebelumnya kalau kau akan datang. Jadi, pil ini adalah pil Hunyuan yang asli. Bailin, bayar pakai kartu. jangan begitu, ibu muda. Bayar pakai kartu. Selamat Ketua Kiau, sangat mudah menghasilkan 40 juta rupiah. Mana ada semudah 800 juta rupiah milikmu? Karena barangnya sudah saya menangkan dengan harga tinggi, maka sekarang kau bisa ikut saya, kan? Jangan ganggu anak saya dan perasaan menantu saya. Saya tidak pernah janji akan menyerahkan diri. Saya hanya menganggapmu sebagai pembeli yang mudah ditipu. Sebagai seorang pengusaha, berbisnis dengan tulus, kan? Lagi pula, benda seperti ini, mau sebanyak apapun, saya punya. Kepala keluarga Bai yang kaya raya, lebih baik beli grosir saja. Benda ini, saya bisa produksi massal. Kau bilang apa? Modalnya Rp40.000, saya jual padamu 200 juta rupiah. Bos Bai, mudah sekali menghasilkan uang ini. Kau cari mati. Kemampuanmu yang seadanya itu, sudah saya rasakan tadi di luar. Masih tidak terima? Ibu muda saya adalah Grandmaster tingkat 10. Chen Fan, kau tamat. Sudahlah. Ya. Grandmaster tingkat 9 yang selalu kalian banggakan itu, tidak lebih dari pecundang di mata saya.
Hanya kultivasi tubuh, tidak jauh beda. Bagi saya, ini hanya perbedaan 9+1, tidak ada gunanya. Hal ini kakak akan memberitahumu. Tingkat 10. Tidak sesederhana 9+1. Kekuatan yang besar sekali. Sudah baca teknik ki latihan belum? Sudah saya baca. Tahan napas dan fokus, bentangkan penghalang, agar tidak melukai diri sendiri. Melakukan persiapan sebesar ini, saya kira kemampuanmu hebat sekali. Benarkah? Kau, Chen Fan, kau. Astaga, masih mau berkelahi? Bai Ying, ini adalah wilayah perkumpulan Qinglong. Tidak akan kubiarkan kau membuat masalah di sini. Wah, Meriam? Tuan Besar, bagaimanapun kita yang berlatih bela diri ini, tetaplah manusia biasa. Kau tidak mungkin mau melawan benda kesayanganku ini, kan? Kau gila? Menembakkan meriam di sini? Seluruh tempat pelelanganmu akan rata dengan tanah. Bisa seimbang dengan Chen Fan? Aku akui, kekuatan bela dirimu di atasku, bahkan di Daxia, di atas semua seniman bela diri. Namun kamu tidak bisa membunuh Chen Fan, dan Chen Fan juga tidak bisa membunuhmu. Hentikanlah. Benar. Tidak bisakah kita berbisnis saja dengan baik? Kenapa harus berkelahi? Kenapa harus berkelahi? Kenapa harus berkelahi? Chen Fan, aku adalah kepala keluarga Bai dari Shangjing. Di seluruh Daxia, baik dalam dunia bisnis maupun politik, semua mengikuti kepemimpinan keluarga Bai. Aku adalah wanita paling berkuasa di dunia ini. Jika kamu bersedia mengikutiku, Hei, tahan dulu. Kata-kata itu, kenapa kedengarannya familiar? Aku berbeda dengannya. saat aku berusia 16 tahun, aku sudah menjadi Grandmaster tingkat 10. Sayangnya selama bertahun-tahun ini, kekuatan batinku selalu tidak bisa berkembang. Jika kamu bisa mengajariku jalan kultivasi abadi dan membantuku mencapai keabadian, maka seluruh kota Jiang, tidak, bahkan seluruh Daxia, akan berada dalam genggaman kita. Maaf, aku juga tidak tertarik padamu. Chen Fan, kamu tidak akan bisa mengalahkanku, karena aku tidak takut pada apapun, sedangkan kamu, kelemahanmu terlalu banyak. Bawakan pena, Ibu Tiri, bawakan pena. bukan, Pria di mataku, masa simpannya sangat pendek. Tapi aku bersedia memberikanmu rasa hormat yang cukup. Aku akan menikahimu secara resmi. Ini surat nikahnya. Menyalahgunakan kekuasaan, merampas paksa. Apa itu namanya orang baik-baik? Memang aku bukan orang baik-baik. Aku suka mengambil apa yang kuinginkan. Chen Fan, aku beri kau waktu 3 hari untuk putus hubungan dengan wanita ini. Setelah 3 hari, datanglah ke Shangjing untuk menemuiku. Kau harus menikahiku atau bertarung denganku. Kau hanya bisa memilih salah satunya. Jika tidak, aku akan membuatmu kehilangan segalanya. bukan kau, Chen Fan? Bai Ying, jika kau berani menyentuh keluargaku, aku akan menghabisimu. Chen Fan, Chen Ge. Bangunlah. Chen Ge. Kakak sepupu, akhirnya kamu kembali. Aku dipukuli orang. Sakit sekali. Sudahlah, aku sudah kembali. Di mana ayah dan ibuku? Paman dan bibi.
diculik orang. Di kehidupan sebelumnya, aku mencapai pencerahan demi semua makhluk hidup. Saat aku berkultivasi di gunung, orang tuaku disakiti oleh orang jahat. Di kehidupan ini, aku tidak akan membiarkan orang tuaku mati di hadapanku lagi. Aku menemukannya. Menemukan apa? Lokasi ayah dan ibuku. Aku akan menyelamatkan mereka. Tunggu sebentar. Ini aku ambil dari Kak Kiao. Bawalah untuk membela diri. Aku tidak membutuhkannya dan tidak terbiasa menggunakannya. Siapapun yang tidak ingin mati, minggir dariku sekarang. Ibu, apa yang terjadi ini? Gampang saja. Bukan, aku kira kalian. Kira apa? Meskipun, Mama sekarang bekerja sebagai staf administrasi di perusahaan, tapi dulu juga pernah berlatih, iya kan? Chen, cepat-cepat, aku takut setengah mati. Sudah, jangan takut, ada aku di sini, iya. Ayah, syukurlah kalau tidak apa-apa. Dasar anak bodoh, seorang anak laki-laki, cukup urus dirimu sendiri saja. Mama tidak perlu kamu khawatirkan, ya? Kalau begitu kita pulang. Pulang. Sakit. Jangan bergerak. Sepupu, kamu sebagai anak laki-laki, bisakah kamu sedikit lebih lembut? Ini menyakitkan sekali. Kenapa kamu berlebihan begitu? Oleskan sendiri. Ambil ini. Tiga hari. Bagaimana caranya mengalahkan macan betina itu? Meskipun dunia ini dipenuhi energi spiritual yang melimpah, dan tidak ada kultivator abadi, tapi racun di tubuhku ini selalu menghambatku untuk menembus batas. Sungguh tanpa solusi. Chen Fan, Xiao Xiao, Chen Fan. Xiao Xiao. Chen Fan, lihatlah. Aku sudah bisa terbang menggunakan pedang. Aduh, ya ampun. Kamu baru saja belajar terbang menggunakan pedang? Ini di lantai 20. Bagaimana kalau kamu jatuh? Aku khawatir padamu. Ketika kamu dengar paman dan bibi mengalami musibah, kamu langsung menghilang. Jika aku tidak bisa terbang menggunakan pedang, dan jika hal seperti ini terjadi lagi, bagaimana aku bisa menemukanmu? Maafkan aku juga tidak ingin membuatmu khawatir. Namun, kalau dipikir-pikir, kamu langsung bisa terbang menggunakan pedang setelah baru berlatih? Kamu lebih luar biasa dariku waktu itu. Aku adalah praktisi bela diri tingkat 3. Aku punya energi dalam, jadi pemurnian Qi lebih mudah. Meskipun begitu, itu semua berkat pil hunyuan darimu. Ngomong-ngomong, pil hunyuan ini sangat hebat. Kenapa kamu tidak menggunakannya sendiri? Pil hunyuan ini, bagi pemula kultivasi sepertimu, masih sangat bermanfaat. Saat ini aku sudah mencapai tingkat Jindan, sangat sulit untuk menerobos. Hanya saja aku tidak menyangka, aku dan Bai Ying bisa berakhir seri. Chen Fan, Ham? Bai Ying itu mempermainkan perasaan, dan kehidupan pribadinya sangat tidak bermoral. Pria-pria yang hanya menghormati yang kaya dan meremehkan yang miskin, biarkan saja mereka. Kamu tidak boleh menikahinya. Jangka waktu 3 hari ini, hampir tiba. Aku tahu. Tapi dalam kultivasi, tidak ada hal yang bisa dicapai dalam sekejap.
Aku tahu ada metode kultivasi ganda. Situasi sekarang mendesak. Jangan tolak aku lagi. Xiao Xiao, aku takut aku tidak bisa memberimu masa depan. Jangan banyak bicara. Aku tidak peduli tentang masa depan apapun. Sejak kecil hingga sekarang, tidak pernah ada seorang pun yang memberiku rasa aman seperti ini. Kau membuatku tahu. Ternyata pria bisa juga menjadi sandaran bagi wanita. Aku tidak peduli tentang masa depan apapun. Saat ini juga aku ingin bersamamu. Chen Fan, kau sungguh hebat. Tetapi, sebagai seorang wanita, aku harus memiliki kemampuan untuk melindungi priaku. Teknik Qi cultivation yang kau ajarkan padaku, aku pasti akan berlatih siang dan malam. Tidurlah yang nyenyak. Aku tidak akan mengganggu istirahatmu. Sepupu, Tiange. Kenapa kamu ada di sini? kakak sepupu. Aku takut. Justru aku yang takut. Aku takut ada yang memukulku. Kakak sepupu, kamu sangat hebat, pasti bisa melindungiku. Aku tidak keberatan. Kamu hidup bergantung padaku. Kamu sakit, ya? Aku ini kakak sepupumu. Aku tahu, tapi aku adalah anak angkat bibi. Kita tidak punya hubungan darah. Kamu? Apa yang kamu katakan ini tidak wajar? Kamu tahu itu? Apa kamu tidak tahu? Apa kamu tidak tahu? Tidak tahu dirimu. Kak, tanganmu. Racunnya hilang. Kak, Inti spiritual, sirkulasi energi penuh, 3 bunga berkumpul di puncak, 3 dantian memelihara inti, wujud dharma, transformasi pedang. Begitu cepat menerobos ke tingkat inti spiritual, racunnya juga hilang. Aturan di dunia ini, kenapa banyak sekali kesalahan sistemnya? Chen Fan, Xiao Xiao. Terima kasih, Xiao Xiao. Sekarang aku telah menerobos ke tingkat inti spiritual. Puluhan ribu pedang menjadi satu. Bai Ying, seharusnya bukan tandinganku. bagus sekali. Tapi, bagaimana dengan perjanjian 3 hari? Untuk apa menunggu perjanjian 3 hari lagi? Sekarang juga. Ayo, Sejing, ke keluarga baik, batalkan pertunangan. Sakit sekali. Chen Fan, kau adalah orang pertama yang melukaiku. Aku pasti tidak akan melepaskanmu. Aku lapar. Pergi. Panggil beberapa orang kemari. Baik,
Tidak kusangka tambang ini tepat berada di dekat rumah tua keluarga Bai. Mengapa sepertinya di sekitar sini tidak ada orang sama sekali ya? Aku dengar terjadi kecelakaan tambang. Banyak orang yang meninggal. Rasanya di sekitar sini terasa sangat suram. Tidak ada sedikit pun energi spiritual. Bukan hanya energi kematian, tapi juga ada energi iblis. Xiao Xiao, kembali. Xiao Xiao. Aku punya firasat buruk. Lebih baik kita segera pergi. Begitu Bai Ying, melihat kemampuanmu, orang tuamu akan aman. Apakah kamu sudah puas melihatnya? Ibu, kenapa kita harus selalu membuat masalah dengan Chen Fan itu? Keluarga Bai, kita sudah memiliki segalanya. Jadi apakah kita perlu keluarga Su atau tidak? Itu tidak masalah. Daripada begitu, Apa yang kamu tahu, kau tidak berguna? Tentu saja keluarga Su tidak penting. Mereka hanya punya sedikit uang. Namun Chen Fan, dia adalah satu-satunya kultivator yang tersisa di dunia ini. Satu tebasan pedang bisa menghancurkan puluhan ribu pasukan. Meskipun kita tidak bisa memanfaatkannya, selama kita mendapatkan teknik kultivasinya, kita tetap bisa memperkuat keluarga kita. Saat itu, keluarga Bai kita akan menjadi keluarga terkemuka. Nomor 1 di Daxia. Ketua keluarga Chen Fan membawa Su Xiao Xiao ke tambang. Apa? Chen Fan, kenapa kamu ada di sini? Kamu tidak pergi ke tambang? Kenapa kamu gugup? Ada apa? Apa ada rahasia di dalam tambang itu? Tidak ada apa-apa. Kamu datang lebih awal dari janji. Apa jangan-jangan kamu menantikan pernikahan kita? Sayangnya tidak. Aku datang untuk membatalkan pernikahan ini. Apa? Chen Fan, kamu punya nyali besar? Berani-beraninya merobek surat pernikahan kita? Apa kamu tidak tahu, walaupun kamu hebat, kamu tidak akan bisa melawan keluarga bangsawan sepertiku? Apa kamu bisa tinggal dengan orang tua dan kerabatmu seumur hidup? Apa yang kamu katakan benar? Aku tidak bisa tinggal bersama orang tuaku seumur hidup, tetapi kalau aku menyingkirkanmu, bukankah mereka akan aman? Lelucon, apa kamu pikir ini adalah zaman biadab di mana yang kuat yang berkuasa? Aku beritahu kamu, jika kamu ingin bertahan hidup di masyarakat ini, selain kekuatan dan dukungan, kekuasaan dan uang harus ada. Meskipun kamu sangat kuat, jika aku mengeluarkan perintah, aku bisa membuat keluarga Su bangkrut. Saat itu, dengan lebih dari 100 anggota keluarga Su, dengan apa kamu akan menghidupi mereka? Jika aku mengeluarkan perintah buron, dengan hadiah untuk kepala orang tuamu, apa menurutmu nyawa mereka masih bisa diselamatkan? Bagaimana kalau kamu yang mati? Aku mati? Meskipun jalur kultivasi fisik tidak mencapai kenaikan, tapi kamu Chen Fan, yang tidak bisa menembus tahap inti emas, apa yang bisa kamu lakukan padaku? Wujud Dharma berubah menjadi pedang. Wujud Dharma? Sudahlah, bicara panjang lebar juga kamu tidak akan mengerti. Ini tingkat kultivasi jiwa baru lahir? Bagaimana ini mungkin? Di dunia ini, sangat sedikit orang yang berlatih kultivasi abadi. Selama ribuan tahun tidak pernah ada yang bisa berkultivasi mencapai jiwa baru lahir. Kamu seorang pria, bagaimana ini mungkin? Aku benar-benar meremehkanmu. Kamu tahu tentang jiwa baru lahir juga ya? Memang kenapa kalau sudah mencapai jiwa baru lahir? Memang kenapa kalau bisa mengalahkanku? Aku adalah wanita paling berkuasa di dunia ini. Datang? Kamu tidak berpikir bahwa dengan mengandalkan banyak orang, kamu bisa mengalahkanku, kan? Bukankah sudah kukatakan? Ini bukan era barbar di mana yang kuat berkuasa. Lihat kan? Sudah kubilang, tidak ada gunanya. Tu Xiao Xiao, kau seorang wanita terhormat, malah bersembunyi di balik punggung pria. Jangan dengarkan dia, wanita memang seharusnya bersembunyi di belakang pria. Chen Fan, Menarik? Aku ingin melihat seberapa tebal mukamu.
Sialan, Chen Fan percaya pada sains? pergi. Dasar kau tua bangka licik, tidak bermain dengan sportif, ya. Menyenangkan? Cukup menarik. Joanna, Aku bilang, kau rekan mencari uang, cukup setia kawan ya. Benar. Jangan salah paham. Aku datang bukan untuk menyelamatkanmu. Aku datang hanya tidak ingin menjadi musuhmu. Dengarkan, kalian yang ada di seberang sana. Kalian sudah dikepung. Dalam waktu 3 menit, segera letakkan senjata dan menyerah. Jika tidak, aku akan meratakan seluruh keluarga Bai. Sudah, ayo kita pergi, sisanya serahkan pada Kakiau yang sangar ini. Joanna, kau yakin ingin melawanku, Hu? Ibu tiri, meskipun sama-sama tingkat 10, peralatan mereka tidak kalah dari kita. Bagaimana kalau kita? Diam. Ibu tiri, wajahmu. Ada apa dengan wajahku? Cepat, cari orang, cari pria. Mengapa Chen Fan bisa menembus tahap jiwa yang baru lahir? Bahkan Su Xiao Xiao bisa menyelesaikan Foundation Establishment. Tapi aku bahkan tidak bisa mencapai penghilangan Qi. Mama, terakhir kali aku pergi menyelidiki ke kota Jiang, aku dengar Chen Fan selalu menggunakan batu spiritual dari tambang untuk berkultivasi. Bagaimana kalau Mama juga mencobanya? Batu spiritual? Ini dibawa kembali oleh orang yang diutus untuk menculik orang tua Chen Fan. Sama sekali tidak ada energi spiritual. Apakah Chen Fan mengisapnya sampai kering? Tidak masalah, keluarga baik kita menjaga tambang itu, kita bisa menambang kapan saja. Tidak bisa, tambang itu tidak boleh didatangi lagi. Aku baru sekali ke sana, rasanya seperti diikuti oleh sesuatu. Jika tidak menyerap esensi vital, sulit untuk mempertahankan hidup. Aku benar-benar tidak tahu apa yang tersembunyi di bawah tambang itu. Lalu, Ada caranya. Saat ibumu meninggal, bukankah dia dikuburkan dengan banyak batu spiritual sebagai persembahan? Lakukan semuanya dengan cepat. Mama, aku mohon padamu, Mama, mengingat aku sudah melayanimu bertahun-tahun, bisakah Mama tidak mengganggu makam ibuku? Aku mohon padamu, Mama. Memangnya kau ini siapa? Minggir. Lepaskan aku, lepaskan aku. Beritahu keluarga Bai. Kirim orang untuk menjaga tambang dengan ketat. Jangan biarkan siapapun masuk. Siapapun yang memasuki tempat ini, pasti akan mati. Lepaskan aku, lepaskan aku. Jangan bergerak. Di bukit terpencil dan makam liar ini, kau benar-benar menganggapnya ibumu? Aku beritahu padamu, mulai sekarang, ibumu hanya aku. Dasar wanita jalang, kau menggoda ayahku. Kau wanita murahan, pendaki sosial. Diam. Siapa suruh ibumu mati lebih awal? Meninggalkanmu dan ayahmu, seperti sepasang yatim piatu yang menyedihkan. Kalau bukan karena aku, siapa yang akan mengambil alih bisnis keluarga Bai? Ibu. Maafkan aku, Ibu. Aku gagal melindungi bisnis keluarga. Bahkan batu nisanku, aku tidak bisa melindunginya. Kau benar sekali. Batu spiritual ini memang sangat bermanfaat untuk kultivasi abadi. Ambillah, ini hadiah dari ibu. Wanita jalang.
Wanita jalang, kau bahkan merampok barang milik orang mati. Apa kau masih manusia? Orang mati? Begitu banyak orang yang mati untukku. Apa itu masalah? Orang besar tidak peduli hal-hal kecil. Aku lupa. Ibumu mati lebih awal. Tidak ada yang mengajarimu, ya? Kembalikan bisnis keluargaku. Kembalikan bisnis keluargaku. Dengarkan aku baik-baik. Kau hanyalah seorang pria. Jika tidak ada wanita yang mau menikahimu, kau hanyalah sampah. Kau pikir kau bisa bersaing denganku untuk keluarga baik? Jangan bermimpi. Panggil seseorang. Nyonya, Bawa pemberontak ini dan lempar dia ke lokasi penambangan. Nyonya, tempat penambangan itu tidak bisa didatangi. Tuan muda akan dalam bahaya. Lakukan seperti yang kukatakan. Mengenai apakah dia akan bertemu manusia atau hantu, hidup atau mati, itu terserah takdir. Chen Fan, kamu mau pakai ini untuk apa? Bukankah sudah kukatakan padamu, kultivasi ilmiah harus selalu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Lalu, kapan kita kembali ke kota Jiang? Tidak perlu terburu-buru. Chen Fan, maukah kamu menikah denganku? Apa? Awalnya aku berpikir setelah kembali ke kota Jiang, aku akan memberimu upacara lamaran yang mewah. Tetapi, setiap menit dan detik setelah aku mendapatkan cincin ini, aku terus memikirkan untuk melamarmu. Tunggu. Ada apa? Gawat. Seseorang masuk ke dalam urat tambang. Kita pergi. Anda orang pertama yang datang ke sini. Siapa yang bicara? Anda siapa? Anda tidak perlu tahu asal-usul saya. Anda hanya perlu tahu, saya bisa memberi Anda kekuatan. Di sini? Apakah di bawah tambang ini? Belum lama ini, ada seorang wanita yang pernah ke atas. Saya melakukan pertukaran dengannya. Saya membantunya hidup abadi. Wanita? Awet muda selamanya. Apakah itu Bai Ying? Dia tidak berani turun, tetapi semua yang terjadi di sekitarnya, saya tahu semua. Saya bisa membantu Anda membalas dendam. Sudah dibereskan? Sudah dibereskan semua. Saya melihat sendiri orang itu melemparkannya ke bawah. Kau masih bisa kembali? Berkat perbuatanmu, saya kembali. Bailin. Dia bukan Bailin. Teman lama, Anda datang. Itu kamu. Aku sudah bilang kenapa aku masih tinggal di dunia ini. Ternyata kamu si binatang buas ini. Kamu menempuh jalan kemanusiaan, aku menempuh jalan keiblisian, kita berdua memiliki asal yang sama, kenapa kamu harus menghabisiku tanpa sisa? Langit ingin memusnahkanmu, aku hanya menegakkan hukum atas nama langit. Chen Fan, aku akan segera naik ke alam dewata, hukum langit pun tak berdaya melawanku, kenapa kamu harus memaksaku sampai seperti ini? Kamu menyerap esensi vital manusia, menggunakan nyawa dan esensi roh orang lain, untuk melapisi jalan naikmu, kamu sudah seharusnya mati sejak dulu. Konyol. Para semut di dunia manusia itu hanyalah sekumpulan esensi roh belaka, pantas saja mereka diserap oleh kita. Di kehidupan lampau, orang-orang yang mati untuk kultivasi diriku, mereka yang telah meninggal, bisa dibilang mati dengan terhormat. Bahkan bisa dibilang mereka sangat beruntung. Benar-benar tidak masuk akal. Kamu datang ke dunia ini, rela mengakui para semut ini sebagai kerabatmu. Apa kamu tidak ingin melewati kesengsaraan dan naik, kembali ke dunia asalmu, bebas di luar 6 alam, abadi? Bukankah ini tujuan kita? Aku tidak punya tujuan apa-apa. Aku hanya menyesal.
Di kehidupan sebelumnya aku tidak benar-benar membunuhmu dan membiarkanmu lari. Terus membiarkanmu merenggut nyawa orang. Lepaskan mereka, aku akan membiarkanmu mati dengan utuh. Jiuhun, formasi pengunci naga. Chen Fan, jika kau membunuhku, mereka juga akan mati. Aku ulangi sekali lagi, bebaskan mereka. Chen Fan, aku bisa mengabulkan permintaanmu, aku bisa melepaskan wanitamu, aku hanya butuh keluarga baik, dan beberapa ratus nyawa lagi, itu saja sudah cukup. Permintaanku tidak banyak, cukup bantu aku memulai ritual pengorbanan darah, dan bantulah aku naik level. Nanti, ribuan nyawa dan kekuatan sihir, akan kita nikmati bersama. Chen Fan, jangan. Chen Fan, pikirkan baik-baik, kehidupan abadi dan kekuatan tanpa batas, akan kita nikmati bersama. Yuna Kanara, Yuna Kanara, Yuna Kanara, Yuna Kanara. Jika memang begitu, aku tidak akan menolak anugerah ini. Xiao Xiao, maafkan aku, urusan orang lain, aku tidak bisa ikut campur. Chen Fan. Bagus, bagus sekali. Langit dan bumi tiada batas, 1000 jiwa dan inti utama, puluhan ribu ajaran spiritual, semua menjadi milikku. Dalam radius 100 li, semua esensi spiritual, mari aku nikmati. Kau hanya bermimpi. Formasi pengunci jiwa 9 putaran. Chen Fan, kau membohongiku. Sudah berapa tahun berlalu, hewan tetaplah hewan, masih sebodoh itu. Kalian ingin, seperti di kehidupan sebelumnya, menebasku? Kau ingin mati? Aku akan membunuhmu sekali lagi. Bukankah aku sudah mengatakannya? Berkultivasi itu harus mengikuti perkembangan zaman, memperhatikan sains. Rasakan tembakan dari Nyonya. Chen Fan, kau tidak apa-apa. Aku baik-baik saja. Bencana petir. Sungguh licik kau. Langit, memanfaatkan tanganku untuk memusnahkan iblis, lalu memanggil bencana petir untuk menghabisiku. Benar-benar, rencana yang keji. Jika begitu, aku tidak akan menuruti keinginanmu. Chen Fan, jangan maju. Percayalah padanya. Chen Fan. Hancurkan. Chen Fan. Chen Fan. Dasar jalan surgawi. Kau tidak akan menyerah, ya? Chen Fan. Xiao Xiao. Xiao Xiao. Xiao Xiao. Jaga dia baik-baik. Karena jalan surga tidak adil, maka pedang di tangan dewa ini pasti akan mendapatkan keadilan. Chen Fan. Hancur. Lebur. Cincin ini diberikan oleh Xiao Xiao saat melamarku.
Chen Fan, Melintasi kesengsaraan petir surgawi, jika tidak mati, dapat mencapai tingkat Mahayana, melampaui 6 alam, dan terlepas dari batasan waktu dan aturan. Ini adalah dunia yang aku kunjungi, restoran tempat aku bertemu Xiao Xiao untuk pertama kalinya. Maaf, aku tidak bisa menikahimu secara hukum, karena aku sudah menikah. Apa? Aku tidak percaya. Bibi Zhang jelas bilang kamu masih lajang, kecuali kamu memanggil istrimu kemari. Kalau tidak, aku tidak akan pernah percaya. mencari aku? Mencari aku? Ayo, aku antar kamu pulang. Xiao Xiao, aku akan membawamu ke suatu tempat. Tempat apa? Tutup matamu. Tutup matamu. Sudah sampai. Kenapa ada pelayan pria di sini? Silakan. Duduklah. Terima kasih. Seharusnya aku yang melayanimu. Di tempat ini, semua pria melayani wanita. Tempat apa ini? Tempat kelahiranku. Di sini tidak ada feminisme, pria dan wanita setara. Pria dan wanita setara? Apa pria juga harus bekerja di luar? Bukan hanya itu, para pria di sini harus lebih kuat daripada wanita, dan banyak wanita juga perlu dilindungi oleh pria. Menarik sekali. Kenapa kamu terpikir untuk membawaku ke tempat ini? Karena aku bermimpi. Mimpi apa? Dalam mimpi itu, kamu langsung jatuh cinta padaku pada pandangan pertama, mengejarku tanpa henti, dan menggangguku terus-menerus. Jatuh cinta pada pandangan pertama itu aku akui. Apa maksudnya menggangguku terus-menerus? Mungkin aku bisa meramalkan masa depan. Siapa yang akan menyangka? Di tahun aku lulus kuliah pada usia 22 tahun, aku kira aku tidak akan bertemu denganmu lagi. Mungkin sudah takdir. Takdir? Menurutku, kebahagiaan adalah sesuatu yang harus diperjuangkan sendiri. Benar, kebahagiaan diperjuangkan sendiri. Xiao Xiao, menikahlah denganku. Aku sudah 2 kali melewatkanmu. Aku tidak ingin melewatkanmu untuk ketiga kalinya. Ada lamaran di sana. Kali ini, biar aku yang melindungimu. Aku mau menikah denganmu. Ada lamaran di sana. Iri sekali.